bertemu kita di pendampingan individu kedua, di mana dalam pendampingan ini temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Dan fokus pendampingan pada hari ini yang pertama adalah diskusi tentang lingkungan belajar di sekolah. Terus yang kedua diskusi merefleksikan perubahan diri setelah kita mempelajari tema modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Yang ketiga berdiskusi tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil dari lokakarya yang pertama 1 bulan yang lalu. Terus yang terakhir mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan yang disampaikan kepada kepala sekolah dan warga sekolah yang lain dengan dimoderasi oleh saya sebagai pengajar praktek. Saya perlu menanyakan beberapa informasi terhadap Bu Ika. Selama 1 bulan ini, apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan, yang sudah Bu Ika laksanakan? Jadi selain pembelajaran daring ya Pak yang wajib dilaksanakan dari situ, selama 1 bulan terakhir ini saya juga melaksanakan aksi nyata. Yang terakhir kemarin itu 1.4 tentang budaya positif, dan alhamdulillah sudah kami terapkan di lembaga kami. Dalam budaya positif itu sudah Bu Ika terapkan nih, sudah tugasnya itu sudah diserahkan ke. Terus kegiatan pembelajaran daring yang sudah dilaksanakan apa saja? Dari modul 1.1 sampai dengan modul saat ini sudah 2.2. Di dalamnya menggunakan alur merdeka ya. Ada mulai dari diri sendiri, eksplorasi, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi dan aksi nyata yang sudah saya lakukan bersama kelas Gresik 25. Terus kemarin kan kita sudah menentukan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu yang pertama. Apa rencananya? Melakukan refleksi setiap kegiatan ya. Kemarin itu masih ada kekurangan, jadi rencananya apa yang perlu kita perbaiki itu melakukan refleksi setiap kegiatan, baik itu pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran lainnya. Sudah merefleksikan apa yang semua kegiatan yang dilakukan. Terus hal-hal yang dianggap sebagai capaian 1 bulan terakhir itu berdasarkan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring apa? Saya mencoba pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Nah, itu saya dapat mengimplementasikan pembelajaran itu dengan menghubungkan kompetensi sosial emosional yang saya dapatkan di modul terakhir itu. Bukti perubahannya itu tertuang dalam modul. Jadi modul yang selama ini saya buat itu belum tertulis diferensiasi, penjelasannya tidak ada di situ. Sekarang sudah saya tambahi, sudah saya perbaiki penjelasan tentang pembelajaran diferensiasi yang bagaimana, kompetensi sosial emosional yang bagaimana sudah saya masukkan ke dalam modul tersebut. Berarti di dalam RPP di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu sudah memasukkan kompetensi emosional. Jadi saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu capai, kemajuan-kemajuan yang sudah Ibu dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini.
ini. Untuk selanjutnya, Ibu, di bagian inti dari pendampingan ini kita akan merefleksikan diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Ibu, terus bagaimana dukungan dari Ibu kepala sekolah ataupun dari rekan dari guru-guru terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani saat ini? Saya itu bersyukur sekali punya kepala sekolah yang sangat mendukung saya dalam pendidikan guru penggerak ini, Pak. Dari awal saya terjun sampai saat ini beliau sangat mendukung saya. Bahkan dorongannya itu melebihi dari motivasi saya sendiri awalnya seperti itu. Beliau Gunung tadi itu sangat mendukung saya. Buktinya ketika ada kegiatan seperti ini, Pak, ya, pendampingan itu Gunung yang menyiapkan semuanya. Tuh besok begini, harus begini gitu. Jadi ya tidak diam saja. Tempatnya bahkan perlengkapan lainnya itu Gunung itu memikirkan gitu. Menyiapkan apa yang dibutuhkan. Terus apa bentuk dukungan yang teman-teman berikan kepada Ibu selain dari Ibu kepala sekolah? Untuk teman-teman itu selain menyemangati, ya itu sudah pasti kita saya datang semangat itu sudah mereka ucapkan sebagai wujud mereka mendukung sekali kegiatan yang saya lakukan pagi ini. Untuk kesehariannya juga ketika saya masih melakukan tugas sudah diganggu, kita mesti modal tugas seperti itu. Jadi mereka pengertian sekali ketika saya mengerjakan tugas itu. Apakah dari tugas-tugas yang sudah Bu kita kemarin lakukan semacam menyiapkan dokumentasi yang nyata ataupun menyiapkan segala sesuatunya, apakah guru-guru juga untuk membantu? Proyektor itu nggak bisa gimana notanya itu dibantu sama guru semua. Dan setelah semuanya mendukung, terus apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini di lingkungan Ibu sendiri? Tantangannya apa? Apalagi di akhir-akhir ini, Pak, saya merasa sekali tantangan itu banyak tugas. Oh, banyak tugas. Iya, di modul-modul akhir ini kan tugasnya banyak ya, yang harus dibaca itu banyak sekali. Terus kebetulan juga tugas saya sebagai KP ya di sekolah penggerak itu, jadi saya yang bertanggung jawab atas pembuatan modul, proses pembelajaran itu saya yang bertanggung jawab dari apa yang saya dapatkan di komunitas PSP, saya terapkan atau saya sampaikan di lembaga ini. Jadi tugas saya itu banyak, ngoten loh, akhir-akhir ini terasa tantangannya. Oke, jadi tugas KP itu sangat banyak juga ya Bu. Terkait dengan tantangan ini, terus apa yang Ibu lakukan dalam menghadapi? Saya tidak menyerah begitu saja ya Pak. Tentunya saya salah satunya membagi waktu. Jadi ketika di sekolah ya saya mengerjakan tugas saya sebagai guru, sebagai KP. Untuk CGP ini selama saya masih ada tentang waktu ya alhamdulillahnya di situ LPS itu tidak harus hari ini selesai, ada tugasnya kapan, itu saya kerjakan malamnya itu. Jadi malam untuk CGP ini bagi masalah saya seperti itu. Alhamdulillah dalam tugas-tugas itu selalu mencuri waktu kalau mengerjakannya di rumah nih. Jadi membagi waktu dan tidak menyerah itu yang sudah Ibu laksanakan untuk menghadapi tantangan itu. Terus secara kedepannya pada kegiatan PGP ini untuk berjalan maksimal itu apa? Saya harus mendahulukan apa yang perlu didahulukan. Jadi saya lihat dulu Pak ya, misalnya ketika modul harus selesai modul di minggu ini,
ini karena minggu depan sudah ganti. Oke, saya lakukan itu bagaimanapun caranya. Pokoknya apa yang perlu dilakukan saya dahulukan. Selama tugas saya TGP itu juga tidak finalize, tetap harus jalan. Saya harus pandai-pandai. Jadi apalagi sekarang itu apa namanya itu kajian-kajian dari pendidikan itu banyak sekali, jadi harus mendahulukan mana yang tugas itu datang duluan gitu. Apapun nanti tugas itu deadline-nya kapan. Oke, kita lanjut ke refleksi perubahan diri. Setelah Ibu mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3, apa yang sudah Ibu pelajari pada modul 1.1, 1.2, 1.3? Dalam modul 1.1 ini menjelaskan tentang filosofi KHD ya, di mana pendidikan itu guru itu harus menuntun, bukan menuntut. Kodrat anak itu bermain, kita tidak bisa memaksakan dan lain-lain. Berdasarkan pendidikan yang sesuai dengan filosofi kita belajar. Untuk yang 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Itu nilai itu ada 5, termasuk katakanlah mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif. Perannya juga ada 5. Untuk yang modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak, yaitu mewujudkan anak Indonesia yang memiliki profil pelajaran. Jadi mewujudkan keiman di apa namanya itu profil terhadap Pancasila. Apakah yang Ibu pelajari itu sudah diimplementasikan di kelas Ibu? Mungkin ada contohnya yang bisa dijelaskan kepada kami? Oke, ketika modul 1.1 tadi, saya melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak yang sesuai dalam modul 1. Tentunya ternyata saya ketika saya lakukan di modul 1 itu berkunjung ke tempat ibadah, ke masjid ya, yang mana masjid itu adalah pilihan dari anak-anak sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan anak. Saya hanya memfasilitasi apa yang mereka inginkan. Jadi di situ pihak anak sendiri yang menentukan kemana mau berangkat. Ya, siap. Contoh lagi kita di modul peran guru penggerak. Salah satunya perannya kan menjadi coach bagi rekan guru. Nah itu juga saya sudah melaksanakan. Saya mencoba mengadakan pelatihan, kapan hari itu mengadakan pelatihan tentang pembuatan video pembelajaran. Sebenarnya jadi pemandangan gitu. Cukup? Apakah terjadi perubahan terhadap murid Ibu di kelas, dan terus bagaimana tanggapan atau respon dari murid Ibu terhadap perubahan yang dilakukan? Ada, jadi saya sudah melakukan banyak perubahan di dalam kelas itu dan alhamdulillah anak-anak senang. Contohnya saat ini saya sudah menerapkan ketika pagi itu saya mengadakan kegiatan apa itu mengungkapkan perasaan. Jadi anak itu sebelum saya mengawal pembelajaran atau melakukan kegiatan itu, anak saya ajak dulu, saya ingin mengetahui dulu bagaimana perasaannya ketika ke sekolah. Nah, anak-anak saya suruh menggambar ketika aku senang dulu, oke silakan digambar. Itu dia malah senyum, orang senyum. Jadi dia mengungkapkan perasaannya lewat gambar. Ketika sedih ada yang nyuruh kayak gambar sedih gitu kayak mulutnya ekspresinya seperti itu. Saya tanya, kenapa ini Mas David? Aku sedih. Kenapa? Tadi pagi aku nggak bisa jalan-jalan. Kayak aku sama adik. Kebetulan si anak ini sudah punya 2 adik. Gitu. Jadi adiknya yang dari jalan-jalan pagi hari sehingga dia terbawa sampai ke sekolah, moodnya nggak baik tadi. Nah itu sudah saya terapkan di anak-anak. Di setiap perubahan yang Ibu lakukan di kelas itu, tanggapan anak
anak-anak itu senang, suka gitu ya. Oke, siap. Terus bagaimana perasaan ibu setelah menerapkan modul 1.1, modul 1.2 dan 1.3 di kelas itu? Perasaannya ibu? Saya juga merasa sangat senang ya Pak. Ada rasa bangga tersendiri. Jadi tidak sia-sia ketika saya siap malam lembur mengerjakan tugas, mempelajari materi-materi dalam modul itu, dan kemudian saya terapkan di anak-anak. Saya implementasikan dan menghasilkan di kelas, terus ternyata berhasil. Nah, itu kan ada rasa puas tersendiri gitu Pak. Berhasil berarti itu nantinya itu rasa yang dirasakan oleh ibu itu adalah puas nih. Apa yang sudah baik itu kan semuanya itu baik gitu. Terus yang perlu diperbaiki ke depannya itu apa itu? Sudah baik semua. Sudah baik semua. Pasti semua apa namanya itu yang sudah diterapkan ke anak-anak itu pastinya yang baik-baik nih. Terus yang perlu diperbaiki ke depannya itu apa ya, dari yang baik-baik itu? Kita kan salah satunya saya bisa mengisikan. Ya, ada tak tahu ya. Di atas Pak, ngapunten nggih. Jadi saya kan sudah bisa mengkondisikan anak-anak ya Pak ya, dari pagi sampai pulang bisa mengetahui salah satunya tadi apa, anak bisa mengutarakan perasaan dan lain sebagainya. Yang perlu saya perbaiki mungkin di sini saya apa ya, kurang menyediakan waktu untuk anak-anak memberi saran kepada saya atau mengkritik saya tentang pembelajaran tersebut. Jadi selama ini kan saya nggak pernah, Wika hari ini kekurangan saya apa? Tidak pernah, belum pernah. Mungkin seperti itu. Jadi ibu perlu itu nantinya anak-anak menyampaikan atau mengkritik gitu. Berarti ibu akan menerima. Berarti itu ya mungkin itu mungkin nanti bisa di sela-sela pembelajaran ibu menanyakan ke anak-anak besok mau belajar apa yang kurang dari ibu, kan bisa dicari seperti itu belum disampaikan. Jarang sekali. Oke, siap. Oke, selanjutnya tentang sekarang ke komunitas praktisi Bu. Kemarin kita sudah belajar di Lokakarya yang pertama untuk bagaimana membuat komunitas praktisi. Dari pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1 itu, dalam komunitas praktisi mana saja ibu itu memiliki peran atau pengaruh? Kalau yang terbaru ya PSP ini itu yang saya banyak pengaruhnya itu ya di komunitas PSP Pak. Ya, karena kan tadi tugas saya kan KP itu tadi. Jadi di situ saya ketika ada pertemuan selain apa ya, ada pertemuan itu saya harus hadir di situ. Saya menyampaikan apa yang tentang pembelajaran dan apa yang saya dapat di sana juga harus saya sampaikan di lembaga saya. Berarti itu posisi ibu sekarang itu sebagai KP di PSP, sehingga apapun yang terkait dengan pembelajaran di sekolah itu jadi tanggung jawab ibu. Terus bagaimana dengan di sekolah sendiri? Itu kan tadi di komunitas nih, di komunitas bagaimana di sekolah sendiri? Apakah ibu sudah mulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan? Sudah mulai. Jadi saya merintisnya untuk sementara ini masih guru-guru saja, guru-guru di sekolah saya terdiri dari 6 orang itu tadi Pak. Jadi rencana kegiatannya itu mengadakan refleksi setiap minimal 1 kali di akhir modul. Itu yang rencana saya lakukan. Baru 1 kali pada 1 pertemuan. Untuk nama sendiri apakah sudah dibuat? Nama komunitasnya? Belum. Oh belum. Berarti hanya kegiatannya dulu. Untuk kalau bisa itu nanti nama
komunitasnya. Itu seperti mungkin di sini Orphelia apa gitu yang menarik nantinya. Jadi karena nantinya itu kan butuh legalitas pastinya legalitas oleh kepala sekolah dari komunitas itu. Ya siap. Terus tantangan yang selama ini dalam selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat ibu mengajar, apa tantangannya dan bagaimana mengatasikan itu? Mungkin salah satunya itu apa ya, waktu. Seperti yang kita ketahui tadi, kepala sekolah itu sering ya melakukan kegiatan di luar sekolah, ada acara apa, terus ketika di dalam sekolah pun ada Zoom. Nah itu kan kita tidak mungkin mengganggu, iya. Terus guru-guru juga pastinya punya kesibukan lainnya, ada yang setelah ngajar mereka itu kan masih ada yang kimia. Jadi itu untuk menyatukan atau mengumpulkan mereka itu agak sulit, nah mungkin di situ. Jadi yang saya lakukan, saya informasikan jauh-jauh hari kegiatan saya, jadwal kita nanti ingin mengadakan pertemuan itu kita sudah sharing gitu loh Pak, supaya antisipasi gitu. Jadi waktu itu yang menjadi tantangan untuk karena sama-sama sibuk punya kesibukan lain seperti di sini. Ya. Terus yang menarik sekarang dari komunitas yang sudah ibu mungkin sudah ibu berjalan ini, yang menarik apa? Jadi ketika di komunitas praktisi itu ya kan refleksi Pak ya, refleksi kegiatan apa yang sudah kita lakukan dalam satu modul. Nah ternyata di akhir kegiatan acara itu kita melihat gini, menarik. Wah ternyata kekurangan saya banyak sekali. Nah ada salah seorang guru itu kan misalnya saya belum bisa membuat kesepakatan kelas, saya butuh ini kan ditulis di situ refleksi. Nah ternyata menariknya dengan adanya komunitas praktisi ini, jadi tadi bisa memunculkan atau menunjukkan kita bahwa kita itu masih banyak yang harus diperbaiki gitu loh Pak. Oh gitu. Ya. Wah ternyata kekuranganku masih banyak di sini, kita harus sharing gitu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu, ini tentang strategi yang Ibu lakukan untuk memulai komunitas praktisi di sekolah Ibu. Apa strateginya untuk mengawali pembuatan komunitas praktisi itu apa? Jadi awalnya itu saya membicarakan dulu ya dengan sekolah. Ini saya terus terangkan ya. Saya Bu, ada tugas di grup penggerak ini, saya harus membuat komunitas praktisi. Saya sampaikan seperti itu, gunanya untuk ini saya jelaskan ke sekolah. Nah, alhamdulillah gubernur juga silakan Bapak, mungkin terus diarahkan, mungkin untuk sementara dari guru ini saya dulu. Jadi saya menyampaikan apa tujuan saya mengadakan komunitas praktisi ini. Selanjutnya? Alhamdulillah sudah jalan sampai di situ. Baru satu kali pertemuan di akhir bulan kemarin. Oke, terus rencana yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar dapat belajar bersama demi meningkatkan hasil belajar murid. Apa rencananya ini? Rencananya ingin menambah personil ya. Jadi kan kalau selama ini kan cuma guru dalam satu unit saja 6 orang. Nah mungkin lain waktu atau kedepannya bisa ditambah guru-guru dalam satu yayasan ini agar pembelajaran itu nyatu gitu kan Pak. Maksudnya kalau di TK diajarkan A, harusnya di MI juga selaras A juga gitu. Jadi inginnya
nanti menambah anggota. Selain itu ada lagi? Itu tadi mungkin buat nama. Oh, Buat nama dari komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Islam Al-Khalidiyah, yang terhormat calon guru penggerak Ibu Ita Sulistiowati, yang terhormat guru, ibu guru dan PO yang hadir pada diskusi hari ini, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di forum ini untuk nantinya memastikan dan bekerja sama dalam mencapai visi sekolah yang diinisiasi oleh calon guru penggerak. Di sini kami sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi ini, yang nantinya akhir dari diskusi ini diperoleh suatu keputusan, diperoleh suatu prakarsa perubahan untuk mencapai visi sekolah yang disetujui secara bersama-sama. Bu Ita di sini sebagai pemandu diskusi dan dan Ibu Kepala Sekolah dan guru itu sebagai peserta diskusi. Marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bu Ita kami serahkan untuk memandu diskusi pada pagi hari ini. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Ibu yang kami hormati, di sini kita akan berdiskusi mengenai penyelarasan visi serta prakarsa perubahan sekolah. Ya, di sekolah kita TK Islam Al-Khalidiyah Baden Sidain. Sebelum saya lanjutkan berdiskusi, mohon izin untuk membagikan materi Bapak. Mari kita pelajari bersama-sama, visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melanjutkan evolusi. Kekuatan visi. Harapan adalah doa. Harapan kita adalah visi kita.
visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Ibu-ibu, mari kita simak puisi berikut ini. Ada yang mau membacakan? Boleh mau? Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan sebuah puisi dengan judul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liar, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liar itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesyo dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesyo, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung terputih menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung terputih, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Terima kasih yang sudah bersedia membacakan puisi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perasaannya setelah membaca puisi di atas? Apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu? Ya, puisi di atas menunjukkan visi Presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi tiap anggota dalam satu komunitas. Ibu, puisi di atas itu menjelaskan ada di lembaga kita itu yang nanti akan terus kita kembangkan. Kurt Friedel adalah tokoh yang mengembangkan inquiry apresiatif, menyatakan bahwa pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Manajemen perubahan biasa dilakukan lebih menitik beratkan pada masalah. Nah, seperti apa yang saya jelaskan tadi, apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Hal ini berbeda dengan inquiry apresiatif, yaitu berfokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggotanya untuk menyatukannya dan menghasilkan kekuatan tertinggi. Inquiry apresiatif menggunakan
psikologi positif dan pendekatan positif. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dari aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya, inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Oke, dari sini paham Ibu-Ibu? Intinya kita dalam merumuskan visi ini kita lihat hal-hal positif yang ada di lingkungan kita. Ya. Di sini ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Mari kita baca bersama-sama. Kita memimpikan murid yang titik-titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik-titik dan seterusnya. Nah, silakan Ibu mengisi kalimat rumpang yang sudah saya bagikan. Mungkin bisa dengan menggunakan sticky note yang kemudian bisa ditempel di sebelah saya. Bagaimana pendapat Ibu dari kalimat rumpang yang sudah kami sediakan? Silakan diisi. Kita bayangkan ya murid kita memimpikan murid yang bagaimana. Sudah merumuskan kalimat rumpang ya. Mari kita bahas bersama-sama. Kita memimpikan murid saya terbentuk perkembangannya mencapai profil pelajar Pancasila. Kita memimpikan murid-murid yang bernalar kritis dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Murid yang cerdas dan kreatif. Nah, dapat disimpulkan bahwa apa yang kita mimpikan untuk mewujudkan murid-murid kita di masa depan, kita bisa mencatatnya, masing-masing ya. Nah, kita bisa mencatatnya bahwa kita memimpikan murid mencapai profil pelajar Pancasila, kritis, cerdas, kreatif. Kalau misalnya bernalar kritis, mampu mengikuti perkembangan zamannya, apakah sudah masuk di profil pelajar Pancasila? Masuk. Masuk ya? Nalar kritis. Oke, sudah masuk. Yang kedua ini murid yang cerdas dan kreatif. Apakah juga termasuk profil pelajar Pancasila? Kreatifnya itu yang masuk. Kreatifnya yang masuk. Cerdasnya itu masuk ke lebih ke bernalar kritis. Lebih ke bernalar kritis. Oke, bisa disimpulkan sama dengan profil pelajar Pancasila, nggih? Oke. Jadi kita sudah bisa merumuskan bahwa kita memimpikan murid yang bagaimana. Nah, berarti murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu, Ibu-ibu? Beriman, bertakwa kepada yang maha, kritis, kreatif, berwawasan global. Oke. Kita
sudah menemukan, merumuskan murid yang kita impikan. Oke. Lanjut. Kita percaya bahwa murid adalah aset pendidikan yang harus diasah dan digali potensinya. Kita percaya bahwa murid adalah aset generasi penerus bangsa yang akan memimpin masa depan yang berkarakter, memiliki bakat dan minat, potensi yang harus digali. Oke, sama. Murid adalah seorang pemimpin. Bagaimana dengan seorang pemimpin ini? Apakah sudah termasuk pemimpin? Sudah masuk ini generasi penerus yang akan memimpin masa depan? Ternyata sama. Jadi kita percaya bahwa murid itu adalah seorang pemimpin dengan potensi yang dimiliki mereka. Ya, kita harus menggali. Nah, hampir jawaban ibu-ibu di sini sama, sejalan semua. Di sekolah kita mengutamakan kemandirian dan sopan santun. Kepentingan anak atau murid mengutamakan pembelajaran murid. Oke, kita gali yang pertama, kemandirian dan sopan santun. Kemandirian dan sopan santun ini apakah termasuk kepentingan murid atau kepentingan kita? Kepentingan murid. Kepentingan murid. Nah, kemandirian dan sopan santun yang diharapkan ini kan muncul dari murid ya, bukan dari guru atau orang tua atau kepala sekolah atau lainnya. Nah, berarti ini juga termasuk sama bahwa kita di sekolah itu mengutamakan kepentingan murid. Oke, sudah sama, sudah bisa dirumuskan. Terus selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menjaga lingkungan itu penting. Bersikap sopan santun itu penting. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka saat ini belajar untuk mengembangkan potensinya. Sekolah adalah tempat belajar hal yang baru. Oke, kita coba satu persatu. Menjaga lingkungan penting, bersikap sopan itu penting. Iya. Oke. Terus mengembangkan potensinya, belajar untuk mengembangkan potensinya. Betul ya? Benar, iya. Terus sekolah adalah tempat belajar dan berbagai hal yang baru. Nah, itu sudah murid kita di sekolah itu sadar bahwa mereka itu bahwa sekolah adalah tempat mereka belajar, baik itu sopan santun, baik itu menjaga kebersihan, baik itu mengembangkan potensi, menggali hal-hal yang baru. Nah, sudah. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak akan lebih maksimal mengembangkan potensi anak. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mencapai pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, hampir sama. Keduanya ini tentang mengutamakan kebutuhan anak atau potensi anak. Selanjutnya kita dan warga sekolah ini paham bahwa pembelajaran yang menarik itu berpusat pada anak akan sangat membantu mensukseskan pendidikan anak. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa adanya kerjasama yang baik akan lebih mudah mencapai misi. Nah, sama, hampir sama. Di situ adanya kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan. Baik, Bapak Ibu, kita sudah bisa menemukan visi dari sekolah kita TK Islam Al-Faridiyah, yaitu mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bisa dijelaskan, bisa disebutkan ya nanti ya, beriman bertakwa, mandiri, kreatif, dan lain-lain sebagainya tadi. Oke, setelah kita merumuskan visi, coba sekarang kita perhatikan visi yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah, visinya sudah sama Bapak dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Coba Bapak Ibu bisa dilihat visi TK Islam Al-Faridiyah. Nah, mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, mandiri, berbudaya kreatif, dan bernalar kritis sesuai dengan profil belajar Pancasila. Apakah ini
Berarti ini visi yang dipakai pada saat ini nih di TK. Oke. Iya, iya. Kita menyelaraskan ya apakah hasil diskusi kita hari ini sudah sesuai dengan visi yang kita terapkan, betul Bapak. Nah, ternyata visi kita memang sudah berbunyi seperti ini, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada misi dan ada kegiatan, ada tujuan, bisa dibaca nggih? Oke. Nah, ternyata visi kita sudah selaras dengan cita-cita murid kita. Selanjutnya, untuk menyimpulkan hasil diskusi terkait visi, apakah Bapak Ibu di sini setuju dengan hasil diskusi atau merumuskan visi? Kita sudah menggali beberapa informasi terkait dengan tindak lanjut dari lokakarya yang pertama, yaitu pembentukan komunitas praktisi, dan kita sudah melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini. Kita sudah selesai tadi bersama Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru serta TU. Nah, sekarang kita di bagian akhir dari pendampingan ini. Yang pertama yang perlu saya tanyakan ke Ibu, apa hal menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Yang pertama menurut saya menarik dari kegiatan hari ini itu ketika diskusi Pak ya. Pagi tadi diskusi itu awalnya kan saya ragu, saya khawatir apakah saya bisa merumuskan suatu misi gitu loh Pak. Khawatir saya kan jangan-jangan apa yang saya sampaikan, apa yang saya harapkan ini tidak sesuai dengan sekolah saya gitu, tidak ya. Diterima oleh kepala sekolah. Ada kemana Pak ya? Saya nggak bisa langsung menentukan ini bergerak, nggak bisa seperti itu. Selama ini sebelum sekolah menggunakan visi itu sudah ada dinding, sudah nempel, nggak tahu siapa yang membuat. Nah tiba-tiba saya ada tugas untuk merumuskan visi. Nah kan itu apa ya, tantangan buat saya yang menarik juga sih. Dan ternyata alhamdulillah berkat bimbingan dari Bapak pengajar praktik juga, alhamdulillah tadi sudah bisa merumuskan satu visi yang disepakati oleh guru dan juga kepala sekolah. Yang kedua yang menarik bagi saya ini tadi membuat nama komunitas Pak. Saya berpikir, oh ternyata pakai nama itu, jadi menarik bagi saya. Habis ini saya pikirkan. Oke, siap. Jadi namanya itu caranya yang selaras dengan kelima bisa, yang berpihak kepada murid bisa, yang namanya itu yang itu ya Bu, yang kreatif ya Bu. Terus sekarang apa yang sudah baik? Yang sudah baik. Terus apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan itu untuk pendampingan berikutnya? Sekarang yang sudah baik dulu. Yang sudah baik dari pendampingan ini, kalau menurut Ibu apa? Tapi Ibu jangan sungkan. Di sini tidak ada yang baik, Pak, masih kurang, masih gini. Silakan sampaikan. Ini dari sisi pendamping. Dari sisi pendamping, alhamdulillah sudah baik semua. Dari sisi pendamping ketika mendampingi saya ini sudah baik semua. Pak Abdurrahman ini orangnya sangat baik, sangat baik. Saya itu orangnya ya itu praktek terus tidak seperti itu. Nah, alhamdulillah pendamping saya ini orangnya sangat sabar dalam mendampingi. Yang perlu diperbaiki apa itu? Yang perlu diperbaiki mungkin kesiapan saya sendiri, Pak. Kesiapan saya sendiri ketika pendampingan seperti ini. Jadi jauh-jauh hari memang saya sudah matang gitu Pak ya. Ya meskipun tidak matang tapi ternyata alhamdulillah beres jalan semuanya. Kan tadi terkendala banyak kegiatan-kegiatan di luar. Siap.
Jadi pendampingan kali ini itu untuk untuk depan-depannya untuk mempersiapkan lebih matang lagi, itu ya. Oke, terima kasih Bu telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring yang sudah hampir berapa bulan ini? 3 bulan lebih ya. 3 bulan lebih. Saya mengapresiasi sekali semangatnya, mengapresiasi sekali semua kajian-kajian juga dilaksanakan dengan tepat waktu. Jadi itu merupakan sebuah perjalanan atau awal yang harus dipertahankan gitu. Harus dipertahankan. Jadi ibu nantinya di dalam pembelajaran selanjutnya harus selalu mencoba, harus selalu menggali praktek-praktek pembelajaran yang berpihak kepada anak. Itu ya Bu. Jadi kalau bisa mencoba yang sebanyak-banyaknya, dan itu saran saya sih dari praktek-praktek yang ibu lakukan yang menurut ibu baik itu, kalau bisa itu ditulis. Nanti akan menjadi laporan best practice yang mungkin nanti itu bisa jadi di saat gelar karya itu bisa jadi produk yang ibu miliki. Saya melakukan ini, saya melakukan praktek ini kepada anak-anak saya, kepada teman sejawat saya, disertai dengan dokumentasi, disertai dengan laporan. Kan kalau best practice itu kan hanya alurnya, bagaimana kegiatan itu dilaksanakan, kan seperti itu. Jadi tidak butuh pustaka yang berbeda itu kalau kegiatan itu tidak perlu pokoknya tidak perlu banyak literasi gitu. Intinya dari alur yang ibu lakukan di dalam praktek-praktek yang sudah dilakukan ke anak didik atau guru itu dituliskan, nanti akan jadi produk ibu yang akan dipamerkan ke stakeholder nanti yang pada saat apa yang dipilih. Pokoknya ibu yang sudah berjalan ini ditulis dijadikan di unit. Itu adalah selain produk-produk barang yang nantinya bisa menjadi nilai tambah ibu untuk dipamerkan intinya. Siap ibu, tetap semangat dan nantinya ibu bisa melalui ini dengan sukses. Yang terakhir ibu di situ LK yang nanti ibu ibu sebar ke kepala sekolah, ke guru. Itu ada itu 5 gurunya, 5 guru. Cuma 4 ya, 4. Terus siswanya 5. Siswa yang diajari ibu, nantinya ibu itu setelah menerima kembali, silakan ibu entry. Kalau bisa di scan dulu, kalau barangkali saya nanti minta di scan dulu, nantinya itu dimasukkan ke LMS. Mungkin di modul 3 mungkin, atau pokoknya sebelum pendampingan kalian ketiga nantinya. 1 minggu atau 2 minggu sebelum kalian itu harus di-upload ke LMS. Ini buktinya hanya ini. Tapi perlu saya dokumentasikan dulu. Dokumentasikan apanya itu? Untuk di-scan. Nanti rekannya kalau sudah diisi oleh siswa, oleh guru itu nanti di-scan. Oh, sudah di-scan. Belum. Itu nanti ibu yang Oke ibu, terima kasih sudah melalui pendampingan individu yang kedua ini. Semoga kita tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.